Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang analisis masalah sanitasi dasar, studi jamban, dan air bersih di 30 posko PBL Kota Tomohon yang menyusun kelompok 4. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Baiklah, kita masuk dalam latar belakang. Sanitasi dasar merupakan aspek krusial dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat global. Menurut WHO dan UNICEF, sekitar 2 miliar orang di dunia masih kekurangan akses ke air bersih dan sanitasi layak. Kota Tomohon sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk 3,2% per tahun, BPS Tomohon menghadapi tekanan terhadap infrastruktur sanitasi. Data Dinas Kesehatan Tomohon mengungkapkan bahwa 20% rumah tangga di daerah pedesaan belum memiliki jamban permanen dan 12% sumber air bersih terdeteksi mengandung bakteri E. coli. Buruknya sanitasi dasar di Kota Tomohon berpotensi meningkatkan kasus penyakit diare sebesar 25% serta menghambat pencapaian target kesehatan daerah. Baiklah, kita masuk dalam tinjauan pustaka. Ya, baiklah, kita masuk dalam pengertian sanitasi dasar. Sanitasi dasar merupakan bagian penting dari SCH kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit melalui pengelolaan limbah manusia, sampah, dan kebersihan lingkungan. Menurut World Health Organization, sanitasi dasar didefinisikan sebagai penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan limbah manusia seperti tinja dan urin yang aman dan higienis. Nah, kita masuk lagi ke dalam pengertian jamban. Jamban merupakan salah satu fasilitas sanitasi dasar yang dibutuhkan dalam setiap rumah untuk mendukung kesehatan penghuninya sebagai tempat pembuangan kotoran manusia dan terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian air bersih. Air bersih adalah air yang secara kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan tidak menyebabkan penyakit. Nah, adapun jenis-jenis jamban, yang pertama ada pit privy cubluk, yang kedua jamban cemplung berventilasi atau ventilasi improved pit latrine, dan yang ketiga jamban empang fish pound latrine, jamban pupuk decomposed privy, jamban leher angsa trine, dan yang keenam itu jamban keluarga. Nah, sekarang kita masuk dalam sumber air bersih. Air permukaan yaitu terdiri dari sungai, danau, waduk, rentan terkontaminasi. Air tanah, sumur dangkal, artesis, kualitas stabil karena filtrasi alami. Air hujan, alternatif darurat dengan sistem penampungan dan penyaringan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan dari penggunaan jamban ini. Yang pertama itu faktor ekonomi, pendapatan rumah tangga, biaya pembangunan dan pemeliharaan. Yang kedua, faktor sosial dan budaya, norma dan kebiasaan setempat, pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga, faktor lingkungan, ketersediaan lahan dan kondisi tanah, kondisi lingkungan dan akses ke sumber air. Dan yang terakhir itu faktor infrastruktur, yaitu ketersediaan jamban dan aksesibilitas. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih. Yang kedua, geografis dan iklim, yaitu curah hujan, risiko banjir atau kekeringan. Yang ketiga, ekonomi, keterjangkauan infrastruktur air. Yang keempat, sosial budaya, kebiasaan higienitas, kepercayaan lokal. Yang kelima, kebijakan, regulasi pemerintah, manajemen sumber air. Yang keenam itu ada infrastruktur, yaitu sistem distribusi dan penyaringan yang memadai. Nah, sekarang kita masuk dalam metode penelitian. Nah, kita masuk dalam desain penelitian dan sumber data. Nah, desain penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Dan yang kedua itu ada sumber data, yaitu dokumen laporan PBL 1 dan 2.
Nah, adapun pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen. Dan yang kedua itu ada analisis data, analisis deskriptif yang dilakukan dengan menganalisis data yang sudah ada kemudian diolah. Nah, sekarang kita masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan tabel 1, data penyediaan air bersih sebanyak 54,8% rumah tangga berada dalam kondisi paling ideal, yaitu memiliki sumber air bersih yang layak dan merupakan milik sendiri. Sementara 37,7% lainnya menggunakan sumber air layak minum bukan milik sendiri, yang menunjukkan masih adanya ketergantungan terhadap pihak lain. Meskipun demikian, rumah tangga yang masih menggunakan sumber air yang tidak memenuhi syarat, baik milik sendiri sebanyak 4,8% maupun bukan milik sendiri sebanyak 2,3%. Terdapat pula 0,3% rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki akses air bersih. Baik, masih dalam hasil penelitian dan pembahasan, berdasarkan tabel kedua, sebagian besar rumah tangga mendapatkan air bersih dari sumur sebanyak 52,7% dan dari pump sebanyak 37,5%. Sebagian kecil lainnya menggunakan mata air sebanyak 5,8% dan hanya sedikit yang masih mengandalkan sungai sebanyak 0,3% atau sumber lain sebanyak 3,7%. Ini menunjukkan bahwa sumur dan pump masih menjadi sarana utama air bersih. Penggunaan sungai dan sumber tidak resmi lainnya perlu perhatian karena kualitas airnya kurang terjamin. Nah, sekarang kita masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Sebagian besar rumah tangga sebanyak 75,2% sudah menggunakan jamban sehat dengan leher angsa dan septic tank yang merupakan standar sanitasi yang baik. Sebanyak 20,2% menggunakan jamban tanpa leher angsa, tapi sudah tersambung ke septic tank. Namun, ada sebanyak 4,2% rumah tangga yang masih menggunakan jamban yang tidak layak. Sedangkan rumah tangga yang tidak punya jamban sama sekali sebanyak 0,4%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah hidup dengan sanitasi yang baik. Dan masih ada sebagian masyarakat yang berisiko terhadap masalah kesehatan akibat kondisi jamban yang kurang layak. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kondisi sanitasi dasar masyarakat, dapat disimpulkan bahwa secara umum mayoritas rumah tangga telah memiliki akses terhadap sarana sanitasi yang layak, baik dalam hal penyediaan air bersih maupun sarana pembuangan kotoran. Namun demikian, masih terdapat sebagian rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air bersih yang memenuhi syarat dan menggunakan jamban yang tidak layak. Bahkan, ada yang tidak memiliki jamban sama sekali. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah dari berbagai pihak untuk meningkatkan cakupan dan kualitas sanitasi guna mewujudkan lingkungan yang sehat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi untuk semua. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton channel edukasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you and God bless.